يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu, sehat walafiat, sehat iman, Islam maupun ihsan. Nah, anak-anakku yang ibu cinta dan ibu banggakan, bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 8. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ibu mau mengingatkan dulu nih, jangan lupa absen di e-learning. Absen ya, oke? Nah, selanjutnya sebelum ibu akan membahas materi lebih dalam, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Baca doa, mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Nah, anak-anakku, pada kesempatan kali ini ibu masih membahas tentang sholat sunnah. Nah, tapi sebelumnya ibu mau tanya dulu nih, coba kira-kira minggu kemarin sholat sunnah apa yang ibu jelaskan? Ayo, ada yang tahu tidak? Coba Arsyah. Apa Syah? Ya betul, kemarin ibu menjelaskan sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Ada apa aja ya? Coba ibu tanya sama Istiqomah. Ada berapa ya sholat sunnah berjamaah yang ibu jelaskan? Ya benar. Yang pertama ada sholat Idul Fitri, yang kedua sholat Idul Adha, yang ketiga sholat kusuf, yang keempat sholat khusuf, dan yang kelima sholat apa yo? Nah, yang kelima ialah sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Nah, anak-anakku, sekarang ibu akan membahas materi tentang sholat sunnah secara munfarid dan sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara berjamaah maupun munfarid. Nah, tapi sebelumnya ibu akan memberikan beberapa tujuan pembelajaran dulu hari ini biar kalian bisa mencapai beberapa tujuan pembelajaran yang akan ibu sampaikan pada hari ini. Yuk kita lihat yuk. Nah, di sini yang pertama mengetahui Nah, anak-anakku bisa lihat di sini ya tujuan pembelajarannya. Mengetahui pengertian dari sholat sunnah secara munfarid, dan yang kedua mengetahui macam-macam ketentuan sholat sunnah munfarid maupun sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid dan berjamaah. Yang ketiga mempraktekkan tata cara sholat sunnah secara munfarid maupun sholat sunnah munfarid dan berjamaah. Nah, itu dia beberapa tujuan pembelajaran yang akan ibu sampaikan sekaligus beberapa submateri yang akan ibu sampaikan pada hari ini. Nah, anak-anak yang ibu cintai dan ibu banggakan, nah sekarang waktunya ibu akan menyampaikan materinya. Jadi silakan duduk yang rapi ya. Duduk yang rapi, duduk yang nyaman agar kalian bisa menyerap pengetahuan pada hari ini dengan mudah dan pastinya bisa kalian terapkan di kehidupan kalian masing-masing. Nah, yang pertama ibu akan membahas sholat sunnah secara munfarid. Ada yang tahu tidak sih apa itu pengertian sholat sunnah munfarid? Ayo, ada yang tahu? Barangkali Adi Farid tahu, mirip ya munfarid dan Adi Farid. Nah, sholat sunnah munfarid itu ialah sholat sunnah yang dikerjakan secara sendirian. Tidak ada imam, tidak ada makmum, tetapi dia hanya satu orang yang mengerjakan. Jadi ini dikerjakannya hanya untuk sendiri. Tidak bisa berjamaah. Ya anak-anakku. Nah, ada apa saja Bu sholat-sholatnya? Yang pertama di sini ada yang namanya sholat rawatib. Bisa dibaca? Rawatib. Jadi sholat sunnah rawatib ialah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah
melaksanakan sholat fardu atau sholat 5 waktu. Ya anak-anakku, di sini sholat sunnah rawatib itu berarti dikerjakannya itu sebelum kalian melaksanakan sholat 5 waktu. Contohnya nih ya, ada beberapa yang ada sholat rawatibnya, ada yang tidak. Ibu kasih tahu di sini. Sholat sunnah rawatib pada duhur. Waktu duhur itu berarti ada di waktu sebelum dan sesudah sholat duhur. Jadi untuk yang awal pelaksanaannya disebut qobliyah, yang dikerjakan sebelum sholat fardunya, kemudian setelah salam bangun lagi setelah melaksanakan sholat fardunya, itu disebut dengan ba'diyah. Jadi qobliyah dan ba'diyah. Kalau qobliyah sebelum, ba'diyah itu sesudah. Paham ya? Nah untuk sholat duhur itu ada qobliyah dan ada ba'diyahnya, jadi ada 2. Dan pelaksananya 2 rakaat. Kemudian kalau asar hanya pada qobliyahnya saja atau sebelum sholat asarnya saja. Setelah sholat asar itu tidak ada sholat sunnah rawatib, ya. Kemudian yang ketiga maghrib. Maghrib itu ada qobliyah dan ada ba'diyahnya. Jadi pelaksananya silakan bisa dikerjakan dua-duanya. Sholat isya juga sama, ada di qobliyah dan ba'diyah. Dan yang terakhir sholat subuh, pelaksananya hanya pada sebelumnya saja atau qobliyahnya saja. Itulah beberapa sholat sunnah rawatib. Ini tuh sholat sunnah rawatib ya, yang tadi Ibu jelaskan itu di sini. Bu, gimana Bu caranya? Gampang, mudah, sama seperti sholat seperti biasanya. Bedanya di mana? Bedanya di niatnya saja. Coba niatnya. Ibu kasih contoh ya, 1. Misalnya ada adzan zuhur. Nah, sambil nunggu iqomah, kita siap-siap dulu nih. Kita sholat sunnah rawatib dulu. Berarti kalau misalkan sebelum sholat duhur namanya sholat sunnah apa? Qobliyah? Ya, qobliyah. Nanti kita baca doa usolli sunnata qobliyal duhri rok'ataini mustaqbal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu Ibu udah tulis. Qobliyah. Terus misalkan udah selesai salam bangun, pas banget duhur, udah iqomah, langsung sholat duhur seperti biasa, salam, berdoa, misalkan berzikir, terus setelahnya kita boleh langsung mengerjakan sholat duhur ya, ba'diyah, karena setelah sholat duhur. Berarti yang tadi niatnya itu qobliyah diganti ba'diyah, semua gerakannya sama ya. Jadi bedanya hanya di niat saja. Nah, ada di sini sunata qobliyah, sunata ba'diyah. Oke, paham ya anak-anakku ya? Yang kedua itu ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, sholat sunnah tahiyatul masjid itu sholat sunnah dalam rangka dalam rangka menghormati masjid ya anak-anakku. Nah, di sini yang pertama, pada saat kita datang hendaknya ke masjid, kita gunakan dulu adab kita dengan memasukkannya dari tangan, dari kaki kanan dulu, kaki kanan masuk. Nah, kemudian pas kaki kanan masuk, jangan membaca doa. Baca doa masuk masjid. Ayo, ada yang inget nggak? Ada yang hafal nggak? Kan anak-anak TK aja hafal, masa anak SMP tidak? Pasti kalian bisa kok. Yuk kita baca di sini. Ibu udah kasih tahu nih niat doa masuk ke dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Nih, ini bacaan doa mau masuk masjid. Mau masuk masjid, dahulukan kaki kanan, kemudian misalnya membaca doa. Setelah itu silakan langsung mencari tempat di sof yang kosong, terutama di depan ya. Di depan, silakan langsung berdiri, jangan duduk dulu. Langsung berdiri untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Cukup 2 rakaat saja ya. Bagaimana Bu caranya? Caranya sama ya, sama. Bedanya di mana? Di niatnya saja. Nih niatnya Ibu kasih tahu nih. Yuk kita lihat, baca bersama-sama di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal tahiyatul masjidi rakaataini lillahi ta'ala. Tuh, gampang kan niatnya? Setelah niat sama ya, takbir dan sampai dengan salam. Gimana? Udah ngerti ya? Singkat ya untuk sholat tahiyatul masjid. Selanjutnya ada sholat apa lagi? Yang ketiga. Nah anak-anakku, selanjutnya ada sholat istikharah nih, sholat istikharah. Yang mana sholat istikharah itu ya sholat sunnah yang meminta petunjuk atau pertolongan kepada Allah ya, untuk menentukan sesuatu pilihan yang sudah nampak dalam hidup kita. Antara pilihan yang A atau yang B yang membingungkan ya.
tapi sudah ada nyatanya di depan kita. Cita-cita misalnya, kalian pengen cita-cita jadi dokter, tetapi pas saatnya kalian sudah kuliah jadi dokter, ada pilihan lain yang membuat kalian bingung. Misalkan ada pekerjaan lain nih yang meminta kamu untuk bekerja, sedangkan kamu juga pengen jadi dokter misalnya nih, bingung saya harus pilih yang mana pekerjaannya misalnya ya. Nah itu bisa kalian lakukan dengan melakukan sholat istikharah, dan itu dilakukannya munfarid ya, atau sendirian. Nah sholat istikharah itu dilaksanakannya pada pertengahan malam ya, sama seperti saat kalian melaksanakan sholat tahajud. Sananya sama ya, di tengah malam seperti sholat tahajud atau sholat hajat. Nah yang mana pelaksanaannya ini sama dengan sholat yang lain, tetapi ada beberapa yang berbeda, pastinya di niat. Coba kita baca yuk niatnya bareng-bareng bersama di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Usholli sunnatal istikharati rakaataini lillahi ta'ala. Nah itu 2 rakaat ya. Nah kemudian pada saat pelaksanaannya, anakku, pada saat kalian di rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah, setelah itu membaca surat Al-Kafirun, dan dibacanya boleh 3, 7, atau 10 kali. Untuk rakaat keduanya sama kan, baca surat Al-Fatihah pas berdiri. Nah setelah itu baca surat Al-Ikhlas. Berapa kali Bu? Sama, silakan bisa pilih yang 3 kali, 7, ataupun 10 ya. Itulah beberapa surat istikharah. Nanti pada saat di akhirnya, pas setelah salam, nanti ada bacaan doanya. Aku tadi Ibu sudah membahas ya materi tentang sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid atau sendirian. Ada apa saja tadi? Yang pertama ada sholat sunnah rawatib, yang kedua sholat sunnah tahiyatul masjid, yang ketiga ada sholat sunnah istikharah. Nah setelah ini Ibu akan membahas sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara munfarid ataupun secara berjamaah. Jadi kamu tinggal pilih, mau melaksanakan sendiri juga bisa, dan dilaksanakan bersama-sama juga bisa. Ada apa saja? Yuk kita lihat. Nah yang pertama di sini ada sholat tarawih. Nah ini sholat tarawih udah nggak asing lagi di telinga kalian semua, karena sebentar lagi tinggal menghitung hari kita akan bertemu kembali pada bulan Ramadan. Yang mana sholat tarawih itu sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Jadi hanya ada di bulan Ramadan, yang mana hukumnya adalah sunnah muakkad. Nah sangat dianjurkan. Jadi manfaatkan waktu kalian, sisa umur kalian mumpung masih ketemu di bulan Ramadan, agar kalian bisa melaksanakan sholat sunnah tarawih. Adapun jumlah rakaatnya, nah yang pertama bisa 8 rakaat, yang kedua 21 rakaat, dan yang ketiga 36 rakaat. Nah berapapun total rakaatnya, yang penting kalian lakukan benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, niat karena Allah ta'ala ya. Kemudian ada apa saja Bu yang berbeda? Untuk pelaksanaan sholat tarawih itu sebenarnya sama, pastinya beda di niatnya juga. Nih bisa kalian lihat di sini untuk niat sholat sunnah tarawih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usholli sunnatat tarawihi rakaataini lillahi ta'ala. Amin. Dah, nanti sama sampai salam gitu kan. Nanti pas terakhir itu biasanya kalau misalkan pas sholat di masjid dilanjutkan sama sholat witir ya, nanti ada bacaannya. Oke, itu saja sholat sunnah tarawih. Udah pada paham kan ya? Nah selanjutnya setelah sholat sunnah witir ada apa lagi? Bisa kalian lihat di sini ada sholat sunnah witir. Nah sholat sunnah witir itu sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari, yang mana itu adalah salah satu sholat sunnah yang sangat dicintai Allah. Kenapa? Karena jumlahnya ganjil, dan Allah sangat menyukai bilangan ganjil. Berapa emang Bu ganjil? 3 rakaat. Tetapi 3 rakaat itu tidak digabung. Maksudnya tidak digabung itu tidak dibarengin ya. Tidak sama seperti sholat maghrib langsung 3 kali kemudian salam. Kalau untuk sholat witir itu 2 rakaat dulu salam, kemudian bangun lagi 1 rakaat, kemudian salam. Untuk bacaan niatnya pada saat 2 rakaat yang pertama itu berarti usholli sunnatal witri rakaataini. Nah, rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian kalau untuk yang 1 rakaatnya di sini untuk yang rakaat satunya itu bisa dilihat di sini usholli sunnata rakaatal witri lillahi ta'ala. Udah, sampai segitu aja sholat sunnah witir, singkat-singkat ya, tetapi Ibu harap kalian bisa mengerti. Oke? Nah, selanjutnya ada apa lagi nih? Yuk kita lihat. Di sini ada sholat sunnah, sholat duha. Nah, sholat sunnah duha. Anak-anakku, selanjutnya ada sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha itu
Kalau di SMP Wahidin ya, itu sering dikerjakan secara berjamaah bersama-sama pada hari Jumat sebelum ada masa pandemi. Tetapi kalian juga sekarang masih bisa terapin di rumah. Nah, karena nggak ada kegiatan kan, selain mengerjakan tugas di e-learning, nggak apa-apa bagi-bagi. Kapan memulainya? Dari mulainya itu ialah sekitar pukul 7 sampai waktu zuhur. Ya anak-anakku, itu rakaatnya bisa 2 sampai 12 rakaat. 2 juga nggak apa-apa, yang penting istiqomah mulai dari sekarang. Kenapa? Karena sholat duha itu sebagai sholat yang untuk membukakan rezeki kita semua, ya. Untuk niatnya bisa kalian lihat di sini. Usolli sunnatal duha rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, itu dia beberapa rangkaian sholat duha. Nah, anak-anakku, selanjutnya ada apa lagi? Sholat sunnah tahajud. Sholat tahajud itu sholat sunnah yang termasuk ke dalam sholat sunnah muakkad, termasuk sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Pelaksanaannya pada malam hari. Nah, yang pastinya paling bagus itu pada saat waktunya 3 ingat si Rembayang aku jadi. Si Rembai. Oh, di Rembayang, Beb. oh ya Nah, anak-anakku, untuk sholat tahajud ini pelaksanaannya pada malam hari. Nah, sepertiga malam atau juga disebut dengan qiyamul lail ya, sholat malam. Nah, anak-anakku, untuk sholat tahajud ini pelaksanaannya tata caranya sebenarnya sama. Nah, untuk niatnya bisa kalian lihat ya di sini. Nah, ada untuk pelaksanaannya boleh 2 rakaat, 4, 6, 8 boleh ya. Di sini usolli sunnatat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Nah, udah mengerti ya untuk sholat tahajud. Selanjutnya ada sholat tasbih. Nah, sholat tasbih itu sholat sunnah yang dikerjakan juga sama pada malam hari. Yang mana di sini bacaannya banyak sekali bacaan tasbih. Jumlahnya dalam 2 rakaat itu ada 300 kali bacaan tasbih. Ibu kasih tahu, yang pertama pastinya kalian baca dulu niatnya, ya. Gimana niatnya untuk sholat tasbih? Usolli sunnata tasbih rakaataini lillahi ta'ala. Nah, anak-anakku, selanjutnya tadi udah ibu jelaskan untuk sholat tasbih. Nah, untuk sholat tasbih itu ada perbedaannya. Jika dilakukannya pada malam hari karena ada 4 rakaat. Nah, untuk jika dilaksanakannya malam hari, untuk 4 rakaat itu dikerjakannya 2 kali salam, berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau dikerjakannya pada siang hari, maka 4 rakaat itu hanya cukup 1 kali salam. Oke, paham ya? Nah, untuk bacaan tasbih itu seperti apa sih, Bu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau subhanallah juga gak apa-apa sih. Cuma lebih bagus subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, anak-anakku, itulah beberapa sholat sunnah yang ibu sampaikan untuk sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Setelah ini ada tentang hikmah dari sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Yuk kita bisa lihat di sini. Yang pertama, untuk sholat sunnah berjamaah dan munfarid itu hikmahnya ialah disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalan yang ada di hidup kalian. Yang kedua itu menambah kesempurnaan sholat fardu. Yang ketiga di sini ialah menghapuskan dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menumbuhkan kecintaan pada Allah. Anak-anakku, itulah beberapa rangkaian kegiatan pada hari ini. Nah, anak-anakku, coba ibu mau tanya dulu nih. Siapa ya? Ayati. Coba sebutkan sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid. Mau jawab? Boleh jawab. Silakan nanti kerjakan, jangan lupa soal di e-learning ya, menjawab soalnya. Untuk kesimpulannya pada hari ini, ibu harap kalian bisa menerapkan sholat sunnah karena sebagai penyempurna ibadah kita semuanya. Jangan lupa kerjakan soal di e-learning. Oke? Yang udah diingatkan, sekarang ibu ingatkan kembali. Nah, ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa kalian belajar di rumah. Untuk pertemuan yang akan datang, ibu akan bahas materi tentang macam-macam sujud. Ada sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yuk, kita tangadahkan tangan kita bersama-sama. Mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis atau doa sesudah belajar agar ilmu yang kalian dapat hari ini bermanfaat. Berdoa mulai.